Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Vicky di sini. Dan di video kali ini saya tidak akan membahas apa itu materi sosiologi seperti biasanya, namun saya akan bahas ke hal yang lebih lain gitu. Apakah itu? Kalian tonton sampai habis ya. Dan langsung aja, mari kita mulai videonya dengan intro terlebih dahulu. Pada saat ini kita masih menikmati ya suasana momen Idul Fitri. Nah, di momen Idul Fitri ini masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim, banyak sekali tradisi-tradisi yang kita lakukan. Salah satunya adalah saling berkunjung. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang teologi saling berkunjung yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara pada saat momen Idul Fitri. Well, hasil penelitian ini saya murni menggunakan data-data menurut pendapat orang lain, dan metode yang saya gunakan adalah metode wawancara. Siapakah orang-orang saya wawancari? Itu adalah teman-teman sebaya saya sendiri yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu para pemuda-pemudi yang mereka saling berkunjung ke tempat-tempat tetangga atau ke rumah guru-guru kami yang saat masih SMA. Dan saya pun bertanya kepada mereka, apa sih makna saling berkunjung ini? Dan bagaimana jawaban mereka? Nanti kita bahas belakang. Dalam penelitian ini saya akan awali dengan rumus masalah, yaitu mengapa tradisi saling berkunjung ini dilakukan oleh warga-warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, terutama para pemuda-pemudi yang ada di sana. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan sedikit mengaparkan analisis beberapa poin-poin analisis yang saya gunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makna saling berkunjung saat momen Idul Fitri. Dan inilah respon mereka. Mungkin meningkatkan silaturahmi ya, sesama kerabat, teman, atau saudara. Menumbuhkan dan menguatkan nilai persatuan dan persaudaraan. Untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Mengenal lebih dekat kerabat, teman, dan tetangga. Yang kedua, tujuan melakukan saling berkunjung pada saat momen Idul Fitri, dan ini juga respon mereka. Mempererat tali persaudaraan dan saling memaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mendekatkan yang jauh dan saling bermaaf-maafan serta menyambung tali silaturahmi dengan tetangga atau kerabat yang lain. Untuk meminta maaf dan memaafkan, untuk saling memaafkan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun tidak sengaja, baik secara lisan ataupun perbuatan. Dan yang ketiga, apa saja nilai-nilai keagamaan yang terdapat pada saat saling berkunjung di momen Idul Fitri ini? Dan inilah jawaban teman-teman saya. Diri kepada Allah, menjaga kerukunan dan keharmonisan, serta menghibur kerabat yang jauh. Pertama, menyambung tali persaudaraan atau silaturahmi. Yang kedua, belajar sikap saling memaafkan. Yang ketiga, menghargai atau toleransi. Yang keempat, tata krama, adab, dan bersedekah. Ketika kita dapat menumbuhkan kebiasaan yang positif seperti silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, dari jawaban teman saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa poin yang saya ambil mengenai apa sih makna saling berkunjung di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah silaturahmi sendiri dan mempererat silaturahmi baik itu ke keluarga, saudara, teman-teman, dan kerabat-kerabat lainnya. Yang kedua yaitu menjaga kesatuan dan persatuan antara kita sama makhluk sosial, lalu menjaga silaturahmi itu sendiri. Jangan sampai kita yang kemarin baik-baik aja, malah pas kedepannya malah nggak baik-baik aja tuh silaturahminya. Jadi benar kita harus dijaga. Dan yang terakhir adalah menjaga kerukunan kita dalam keluarga kita dan kehidupan secara bermasyarakat. Teman-teman saya mengenai poin nomor 2, yaitu apa sih tujuan kita melakukan tindakan saling berkunjung di momen Idul Fitri ini? Menurut saya, kesimpulan saya mengenai jawaban mereka tadi adalah yang pertama yaitu tentu kita ingin meminta maaf dan saling memaafkan antara kita dengan orang lain, baik itu keluarga, sanak saudara, kerabat, tetangga, dan teman-teman dan kerabat-kerabat yang lainnya. Itu kita saling memaafkan baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua,
ingin mempererat silaturahmi itu sendiri dikarenakan mungkin kita sebelumnya tidak dekat dengan mereka, dengan keluarga jauh, tidak dekat. Ya tujuan kita melakukan berkunjung ini biar lebih dekat lagi gitu. Dan jawaban terakhir dari teman-teman saya mengenai poin ketiga tentang apa sih nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam ketika kita melakukan saling berkunjung di momen Idul Fitri ini. Yang pertama yaitu menjaga ukhuwah tali persaudaraan silaturahmi, yang dimana kita jaga yang sebelum menjaga tali silaturahmi yang telah ada, jangan sampai terputus gitu, dan sampai kita nggak baik lagi sama orang, jaga silaturahminya. Lalu kita juga akan saling kenal, saling dekat, lebih dekat pokoknya. Sehingga silaturahmi itu terus berjalan baik dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga adalah menimbulkan sifat positif bagi kita, yaitu silaturahmi. Yang dimana tentu lawan katanya adalah saling bermusuhan, dan saling bermusuhan itu adalah sifat tercela. Yang ketiga akan menimbulkan kesadaran bahwasanya silaturahmi itu sangat penting gitu, baik itu dalam agama maupun dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang terakhir, dalam menjalin persaudaraan silaturahmi itu sendiri, belajar saling memaafkan, tata krama, yang dimana tata krama maksudnya adalah saat kita berkumpul dengan keluarga, tetangga, kerabat lainnya, apapun kita berkumpul dengan guru-guru kita, alumni guru-guru kita, dan teman-teman sebaya kita, tentu tata keramanya sangat berbeda-beda, nggak mungkin sama. Dan yang terakhir adalah sedekah. Apa itu sedekah? THR. Itu saja hasil presentasi dari penelitian saya tadi tentang teologi saling berkunjung pada saat Idul Fitri di Kabupaten Bengkulu Utara. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan dengan hasil penelitian saya tadi. Dan ya, like juga suka video ini dan dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.